Baik, silakan bisa dimulai ya. Iya, bisa sudah. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Munasir, selamat siang Bapak Ibu. Baik, pada siang hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi berkaitan dengan mekanika Lagrange, di mana anggota kelompok terdiri dari Bu Aprilia Nurhijriah Santoso dengan NIM 210707950022 dan saya Rofiatul Alia dengan NIM 040. Baik, pada materi ini kita membagi pemaparannya menjadi 5 komponen. Yang pertama berkaitan dengan pengertian Lagrange, yang kedua yaitu koordinat umum, kemudian persamaan Lagrange, penerapan persamaan Lagrange pada beberapa contoh, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Lagrange merupakan persamaan yang menyatakan persamaan gerak untuk partikel yang bergerak di bawah gaya konservatif yang dapat diperoleh dengan meninjau energi kinetik dan energi potensial partikel, tanpa harus mengetahui atau meninjau gaya yang bereaksi terhadapnya. Nah, di samping itu adalah definisi dari fungsi Lagrange, di mana Lagrange dapat didefinisikan sebagai selisih antara energi kinetik dan energi potensial, yaitu L sama dengan T min V. Persamaan Lagrange sendiri diperoleh dari persamaan Hamiltonian yang mensyaratkan kondisi nilai stasioner. Persamaan Lagrange juga merupakan persamaan gerak partikel sebagai fungsi dari koordinat umum, kecepatan, dan juga waktu. Pada dasarnya, persamaan Lagrange ekuivalen dengan persamaan gerak Newton jika koordinat yang digunakan adalah koordinat Kartesius. L sama dengan T min V, di mana T adalah untuk energi kinetik, V-nya adalah untuk energi potensial. Di mana energi kinetiknya, karena pada Lagrange itu ada 3 koordinat yang diukur, yaitu koordinat
kartesius, silinder, dan juga bola, di mana di situ disimbolkan pada X, Y, Z, yaitu untuk energi kinetiknya sama dengan setengah kali M kali I dot X kuadrat plus dot Y kuadrat dan plus dot Z kuadrat dikurangi dengan V, yaitu untuk energi potensial pada 3 dimensi. Koordinat umum, posisi sebuah partikel dalam suatu ruang 3 dimensi bisa dinyatakan dengan 3 jenis koordinat, yaitu berupa kartesius, silinder, maupun koordinat bola. Namun, jika suatu partikel tersebut bergerak dalam satu bidang atau dalam satu permukaan yang terbatas, maka hanya ada 2 koordinat yang dibutuhkan untuk menyatakan posisi. Sedangkan untuk partikel yang bergerak dalam sebuah garis lurus ataupun parabola dapat dikatakan satu dimensi cukup dengan menggunakan 1 koordinat saja. Jika suatu sistem tersebut memiliki n partikel, banyaknya partikel sebanyak n, maka koordinat yang dibutuhkan juga adalah 3n untuk menyatakan posisi dari keseluruhan partikel. Secara umum, terdapat n jumlah minimum koordinat yang dibutuhkan yang menyatakan konfigurasi dari sistem. Koordinat-koordinat tersebut dinyatakan dengan Q1, Q2, sampai Q sejumlah banyaknya partikel. Nah, ini yang disebut dengan koordinat umum dan dapat juga berupa jarak ataupun sudut. Jika posisi setiap partikel dalam sistem adalah fungsi dari variabel-variabel dan mungkin juga secara eksplisit terhadap waktu, di mana RI sama dengan RI dikali dengan Q1, Q2 sampai Q banyaknya sebanyak partikel terhadap waktu. Dalam masalah-masalah khusus pada koordinat umum terdapat jenis kendala. Kendala yang pertama, misalnya, perbaiki posisi satu titik tubuh, katakanlah pusat massa. Batasan tersebut diwakili oleh kondisi aljabar pada koordinat, misalnya X sama dengan Y, Z sama dengan 0, yang dapat digunakan untuk menghilangkan beberapa koordinat. Dalam kasus khusus ini, 3 sudut Euler saja sudah cukup untuk menetapkan posisi setiap partikel. Kemudian kendala yang kedua diwakili oleh kondisi pada kecepatan daripada koordinat. Misalnya kita mungkin membatasi pusat massa untuk bergerak dengan kecepatan seragam atau untuk bergerak mengelilingi lingkaran dengan kecepatan sudut seragam. Kemudian sebagai ganti persamaan aljabar, kita memiliki persamaan diferensial, misalnya X sama dengan U. Dalam kasus sederhana, persamaan ini dapat diselesaikan dengan menemukan beberapa koordinat sebagai fungsi eksplisit waktu, di mana X sama dengan X0 plus U kali T. Kemudian posisi setiap partikel akan ditentukan oleh nilai-nilai koordinat umum yang tersisa dan waktu. Banyaknya koordinat yang dapat berubah secara bebas disebut dengan jumlah derajat kebebasan sistem. Jika dimungkinkan untuk menyelesaikan persamaan kendala, menghilangkan beberapa koordinat dan meninggalkan himpunan yang sama dengan jumlah koordinat kebebasan, sistem ini disebut holonomik. Jika eliminasi ini memperkenalkan fungsi waktu yang eksplisit, sistem dikatakan dipaksa. Di sisi lain, jika semua kendala adalah murni aljabar sehingga T tidak muncul secara eksplisit, sistemnya adalah alami. Pada persamaan non-holomik, yang persamaan kendalanya tidak dapat hanya diselesaikan dengan menghilangkan beberapa koordinat saja. Perhatikan, misalnya
Sebuah bola menggelinding pada bidang yang kasar. Posisinya dapat ditentukan oleh 5 koordinat umum, yaitu X, Y, V, theta, dan psi. Z adalah konstanta dan dapat dihilangkan. Namun, bola hanya dapat menggelinding ke kedua arah. Dan jumlah koordinat kebebasannya adalah 2. 3 jika kita mengizinkannya untuk berputar vertikal. Gaya umum untuk sistem koordinat untuk mendapatkan bentuk persamaan Lagrange yang lebih umum meninjau kasus partikel tunggal yang bergerak di bawah gaya sembarang dengan disimbolkan F, yaitu inersia sama dengan integral dari T dt dengan batasan T0 sampai T1, di mana T sama dengan setengah M dot R kuadrat. Dengan syarat batasnya yaitu do X T0 sama dengan do X T1 nilainya sama dengan 0. Sehingga do T sama dengan M dot X D dot R dot X. Maka do inersial sama dengan negatif M double dot X dx dt dengan batasan T0 sampai T1. Sehingga diperoleh negatif Fx do X sama dengan negatif do W, di mana dw itu adalah kerja yang dilakukan oleh gaya pada perpindahan. Sehingga diperolehlah persamaan 4, yaitu dw sama dengan F dot dr adalah usaha yang dilakukan oleh gaya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu April. Kepada Bu April dipersilahkan. Mohon maaf kepada host, mohon dibantu karena mic-nya Bu April masih dalam posisi mute. Halo, apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah Bu April? Yes, Bu. Terima kasih untuk Bu Rofi. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan. Tadi sebelumnya Bu Rofi sudah menjelaskan tentang gaya umum untuk sistem koordinat. Nah, di mana untuk persamaan 4 sebelumnya yaitu ada pun definisi usaha yang dilakukan oleh gaya dalam perpindahan atau suatu partikel yang mengalami pergeseran sejauh del R di bawah pengaruh sebuah gaya aksi F, yang dimana usaha yang bekerja padanya itu dinyatakan dengan tadi di persamaan 4 yaitu del W sama dengan F dot del R, atau dapat dituliskan yaitu sama dengan Fx del X plus Fy dy plus Fz del Z, yang dimana pada partikel ini itu pada ruang atau pada bidang 3 dimensi.
Nah, dalam bentuk yang lebih sederhana pada persamaan di atas itu dapat dinyatakan dengan del W itu sama dengan sigma I kali Fi del Xi. Nah, persamaan tersebut tidak hanya berlaku untuk partikel tunggal, tetapi juga untuk sistem banyak partikel. Untuk satu partikel, harga I adalah dari 1 sampai 3. Untuk N partikel atau jumlah partikel, harga I adalah dari 1 sampai 3N. Jika pertambahan del Xi dinyatakan dalam koordinat umum, maka diperoleh pada persamaan selanjutnya, yaitu dW itu sama dengan sigma Fi kali sigma K del Xi per del do Hi per do Hi K kali del Hi K. Ini dapat disederhanakan menjadi persamaan yang ada di bawahnya, yang dimana Fi dapat kita masukkan pada sigma K dan didapatkan persamaan terakhir, yaitu sigma I kali sigma K Fi do Xi per do Hi K kali del Hi K, yang dimana Fi do Xi per do Hi K itu adalah Hi K, yang dimana Hi K itu didefinisikan sebagai persamaan dengan gaya umum. Adapun selanjutnya yaitu persamaan Lagrangian. Nah, di mana jika sistemnya jadi pada persamaan Lagrange ini terdapat yang di mana ada dua sistem. Yang pertama yaitu sistemnya berupa konservatif dan non-konservatif. Nah, jika sistemnya adalah konservatif, maka gaya yang dapat diturunkan dari potensial atau energi potensial V yang persamaan Lagrange itu dapat dituliskan sebagai berikut. D per dt do L per do dot Hi K min do L per do Hi K sama dengan 0. Yang dimana L itu sama dengan T min V yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu L itu Lagrange, di mana Lagrange itu kan sama dengan T min V yang disebut fungsi Lagrange dari sistem. Nah, apabila jika beberapa gaya dalam suatu sistem konservatif sehingga dapat diturunkan dari potensial F absen, gaya-gaya lain seperti gesekan dan lain-lain itu akan bersifat non-konservatif. Maka pada persamaan Lagrange ini dapat dituliskan sebagai persamaan pada persamaan 8, yang dimana D per dt itu kali do L per do dot Hi K min do L per do Hi K sama dengan Hi absen K, atau pada sama dengan gaya umum, di mana L sama dengan T min V absen dan Hi K absen adalah gaya umum yang terkait dengan gaya non-konservatif dalam sistem. Nah, adapun penggunaan persamaan Lagrangian atau penerapan pada persamaan Lagrangian ini dalam pendulum yang dibatasi untuk berputar pada sebuah sumbu. Nah, perhatikan pada gambar di samping itu terdapat sistem yang terdiri dari batang kaku ringan dengan panjang L membawa massa M, yaitu pada bola di salah satu ujungnya, dan berengsel di yang lain ke sumbu vertikal, sehingga dapat berayun bebas di bidang vertikal. Kami menganggap awalnya bahwa selain gravitasi, torsi yang diketahui GT diterapkan untuk memutarnya terhadap sumbu. Sistem ini memiliki dua derajat kebebasan. Posisinya dapat dijelaskan oleh dua sudut kutub, yaitu theta dan
pi. Untuk memudahkan kita ambil sumbu Z secara vertikal ke bawah. Sehingga theta itu sama dengan 0. Karena posisinya itu pada posisi keseimbangan. Kita menemukan fungsi Lagrangiannya, yaitu fungsi Lagrangian tadi yaitu L sama dengan setengah ml kuadrat karena tadi derajat kebebasan atau koordinatnya itu tadi theta dan c, maka dapat dituliskan sebagai persamaan 1 L sama dengan setengah ml kuadrat dot theta kuadrat plus dot c kuadrat plus p dot p kuadrat sin 2 theta min mgl kali 1 min cos theta. Tadi kan L itu adalah T min P, yaitu energi potensial, selisih antara energi kinetik dan energi potensial. Dalam sistem ini energi kinetik atau T-nya tadi adalah setengah ml kuadrat itu, dan mgl 1 min cos theta itu sebagai energi potensialnya. Karena usaha yang dilakukan oleh torsi G adalah dw del W sama dengan G sebagai torsi kali del P, maka persamaan Lagrange yang pada sistem ini dapat dituliskan sebagai berikut. D per dt kali del L do L per do theta sama dengan do L per do theta. Dan D per dt kali del L per D do L per do dot P sama dengan do L per do P plus G, atau secara eksplisit dapat dituliskan pada persamaan 2 dan 3. Next, Rofi. Rofi. Nah, sekarang mari kita anggap bahwa torsi G itu diatur untuk membatasi sistem untuk berputar dengan kecepatan sudut konstan omega terhadap vertikal. Ini memaksakan kendala di mana dot P itu sama dengan omega, dan sistem dapat dianggap sebagai sistem dengan 1 derajat kebebasan yang dijelaskan oleh koordinat theta. Dengan mensubstitusikan kendala ini ke dalam fungsi Lagrangian itu diperoleh pada persamaan 4. Nah, persamaan 4 ini dapat kita pisahkan fungsi Lagrangiannya itu menjadi suku kinetik T absen turunan kuadrat dalam waktu dan suku potensial min V absen yang tidak tergantung padanya. Dalam hal ini kita tulis L sama dengan T absen min V absen, di mana dari persamaan 4 dapat kita tuliskan pada persamaan ini, di mana T absen sama dengan setengah ml kuadrat dot theta kuadrat, dan V absen atau energi kinetik energi potensialnya mgl kali 1 min cos theta min setengah ml kuadrat omega kuadrat sin kuadrat theta, yang dimana di sini T absen itu adalah energi kinetik dari gerak relatif terhadap kerangka ini pada sistem tadi, dan suku tambahan dalam V absen adalah energi potensial yang sesuai dengan gaya sentrifugal. Untuk sistem gaya pada gaya pembatas dapat melakukan kerja pada sistem, sehingga energi total T plus V pada umumnya itu tidak konstan. Namun dalam kasus ini masih ada hukum konservasi, hukum kekekalan. Next.
Dari persamaan tadi yang sudah didapat, kita mengalihkan persamaan 2 dengan dot theta dan mengintegralkan dan diperoleh pada persamaan 5 yang di mana T absen plus V absen itu sama dengan E absen yang yang besarnya yaitu konstan. Ini bukan energi total T plus V karena suku sentrifugal muncul dengan tanda yang berlawanan sangat mudah untuk memverifikasi konsistensi ini dengan tanda yang berlawanan sangat mudah untuk memverifikasi konsistensi ini dengan menghitung pekerjaan yang dilakukan pada sistem tingkat di mana torsi tidak bekerja adalah G omega. Jadi persamaan 3 dapat dituliskan sebagai berikut. D per dt kali T plus P atau integral dari jumlah energi kinetik dan energi potensial sama dengan G omega sama dengan D per dt yang dimana tadi T plus P ml kuadrat omega kuadrat sin kuadrat theta. Karena T absen plus V absen itu sama dengan T plus P min ml kuadrat omega kuadrat sin kuadrat theta ekuivalen dengan persamaan 5, kita dapat menggunakan hukum kekalian ini untuk menemukan fitur kualitatif dari gerakan tersebut. Next, Bu. Next, Bu Rofi. Adapun ini ada contoh untuk penerapan Lagrangian dalam simpel pendulum. Next, Bu Rofi. Next. Nah, adapun contoh selanjutnya yaitu pada penggunaan atau penerapan persamaan Lagrangian pada osilasi harmonik sederhana pada begas. Nah, di mana di sini ada sebuah balok yang dihubungkan dengan suatu pegas. Nah, ditinjau sebuah osilasi harmonik di mana terdapat gaya redaman yang sebanding dengan perpindahan. Jika X adalah pergeseran, maka tentukan Lagrangian dari osilasi harmonik dan tuliskan persamaan Lagrangiannya. Nah, pada solusi umum Lagrange itu dan dapat dituliskan L sama dengan T min V dengan T energi kinetik, V energi potensial. Lalu kita menentukan energi kinetik dalam sistem dan energi potensialnya. Diperoleh energi potensial V sama dengan setengah Kx kuadrat dan energi kinetiknya itu T sama dengan setengah M dot X kuadrat. Lagrangian dari sistem tersebut adalah dapat kita tuliskan karena Lagrange itu L sama dengan T min V sama dengan setengah M dot X kuadrat min setengah Kx kuadrat. Next, Bu Rofi. Dengan metode Lagrange ini kita dapat mencari solusi persamaan gerak dan juga kita dapat mencari persamaan gerak dari solusi persamaan geraknya pada persamaan 2. Dan persamaan geraknya diberikan oleh persamaan Euler-Lagrangian. Pada persamaan Lagrangian itu dituliskan D min dt do L per do dot X min do L
per do X sama dengan 0. Nah, untuk mencari persamaan geraknya dapat kita masukkan yang sudah kita temukan tadi, yaitu besarnya nilai Lagrange dari sistem osilasi harmonik pada pegas. Kita masukkan D per dt kali do per do dot X, karena L-nya tadi adalah setengah M dot X kuadrat min setengah KX kuadrat, dan dimasukkan min do per do X setengah M dot X kuadrat min setengah KX kuadrat sama dengan 0. Dan disederhanakan dan didapat menjadi D per dt sama dengan D per dt kali M dot X min KX sama dengan 0. Didapatkan M double dot X plus KX sama dengan 0. Di mana M double atau dapat dituliskan M double dot X itu sama dengan min KX. Ini adalah persamaan gerak osilator harmonik satu dimensi dengan gaya peredam. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan Bu Rofi. Bu Rofi. Baik, terima kasih pada Bu April. Saya akan melanjutkan pemaparan berkaitan dengan penerapan persamaan Lagrange. Seperti tadi yang terlihat pada tulisan tangan di gambaran itu adalah penerapan pada pendulum sederhana. Contohnya seperti pada gambar di layar, bahwa Lagrange untuk pendulum sederhana dan didapatkan dengan menjelaskan pergerakannya. Di situ panjangnya yaitu sebesar L dengan masanya yaitu M. Kemudian pilihlah koordinat umum sudut theta yang dibuat oleh tali dengan jaraknya yaitu 0 sampai B pada sebuah bandul dan 0 A untuk vertikalnya. L adalah panjang pul B, maka energi kinetiknya yaitu sebesar setengah M dot X kuadrat plus dot Y kuadrat, karena pada dua dimensi. Kemudian transformasikan koordinat X, di mana pada koordinat X yaitu L sin theta itu untuk dot X-nya sama dengan turunan dari L sin theta, di mana dot X sama dengan DL per dt sin theta plus L d sin theta plus dt. Dari situ kemudian kita turunkan lagi menjadi dot L sin theta plus L d sin theta